Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai seseorang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun, jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini, kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah karena Allah. Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan. Tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya. Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan untuk membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita itu akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya yang dihadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ayat ini menjadi acuan untuk kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun. Kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Kemudian kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling rendah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti
banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Di situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak dibenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita, maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Ketika mengalami kesedihan di situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi yang membuat kita sedih yang berkepanjangan, masalah yang kita alami, baik itu masalah yang besar maupun kecil, hal ini adalah salah satu tanda Allah akan menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh. Itu sangat wajar, tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengangkat hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kadang ingkang berbudi dharma. Di dalam primbon Jawa ada 7 weton yang akan segera naik derajatnya. Primbon dalam hal ini sebagai gambaran dan motivasi. Segala sesuatunya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah weton Sabtu Pahing. Pemilik weton Sabtu Pahing biasanya memiliki kemauan yang keras, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Meskipun dia sering dihina dan diperlakukan tak menyenangkan dari orang lain, dia tidak mudah dendam. Karena sifatnya itu, dia akan segera mengalami kenaikan derajat. Selanjutnya yang kedua, weton Senin Wage. Pemilik weton Senin Wage biasanya adalah sosok yang tidak mudah menyerah pada keadaan, memiliki kemauan yang keras, dan memperjuangkan tekadnya. Meskipun dia sering tersakiti dengan omongan dan perlakuan orang lain, hal ini dia jadikan sebagai motivasi untuk kenaikan derajatnya. Selanjutnya yang ketiga, weton Sabtu Wage. Watak orang yang mempunyai weton Sabtu Wage cenderung introvert dan selalu sendirian. Perilaku tertutup ini justru memunculkan prasangka bagi orang lain dan kerap dipandang remeh oleh orang di sekitarnya. Terlepas dari prasangka buruk dan hujatan orang di sekitar, Sabtu Wage selalu memiliki watak sabar, tidak pendendam, serta tegar. Karena hal itulah, orang yang lahir pada weton ini akan mengalami kenaikan derajat dalam hidupnya. Selanjutnya, yang keempat, weton Senen Legi. Senen Legi merupakan pribadi yang tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain. Dia juga menjunjung tinggi nilai sopan santun, cinta damai,
dan tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Senen Legi adalah sosok yang taat dan tekun dalam menjalani pekerjaannya, meskipun sering mendapatkan cibiran dari orang lain. Karena sifatnya yang tabah dalam menghadapi cobaan, dia akan segera mengalami kenaikan derajat. Yang selanjutnya, yang kelima, Weton Kamis Wage. Weton Kamis Wage termasuk tipe yang bertanggung jawab dan tahan menderita. Tahan menderita yang dimaksud adalah kuat serta tabah dalam kesederhanaan atau bahkan sengsara. Weton Kamis Wage biasanya ialah sosok yang kuat pemikirannya, tabah meskipun terkadang tersakiti dengan perkataan dan perbuatan orang lain. Karena dia tidak menyimpan dendam kepada orang lain, dia akan dinaikkan derajatnya dalam kehidupannya. Selanjutnya yang keenam, Weton Sabtu Pon. Pribadinya mudah memberi maaf kepada orang-orang yang sudah menyakitinya. Bahkan ia mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Weton Sabtu Pon ini memang merupakan orang yang pandai dalam mengatur emosinya, kesabarannya di antara weton-weton lainnya. Meski sering tersakiti dengan omongan dan perlakuan orang lain, namun weton ini akan mengalami kenaikan derajat dalam kehidupannya. Selanjutnya yang ketujuh, Weton Rabu Pahing. Orang yang lahir pada weton Rabu Pahing di bawah naungan Sanggar Waringin. Pemilik weton Rabu Pahing biasanya memiliki kemauan yang keras, meski sering tersakiti dengan perkataan dan perbuatan orang lain. Akan tetapi pada akhirnya dia akan mendapatkan kenaikan derajat karena ketabahan hatinya. Ketika dia disakiti oleh orang lain, baik itu perbuatan atau omongan, tidak perlu menyimpan dendam dan membalasnya. Cukup mendoakan yang terbaik dan fokus pada proses yang dilakukan agar mendapatkan kenaikan derajat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.